Shalom. Oke, puji Tuhan. Semangat. Semangat semua. Kalau ikut Tuhan gak ada semangat buat apa? Tuhan itu pemberi semangat buat kita semua. Supaya saudara jangan pernah kehilangan semangat. Amin. Hari ini Tuhan mau saya melanjutkan akan Kau Orang Mati Berjalan bagian ke-15. Menurut saya ini penting sekali. Ini penting sekali. Karena pada dasarnya Tuhan tidak hanya berbicara di tempat ini, tapi Tuhan mau berbicara juga buat gereja-gereja Tuhan. Buat gereja-gereja Tuhan, apa arti panggilan Tuhan yang sesungguhnya? Apa arti panggilan Tuhan yang sesungguhnya? Saya minta gambar, Afior. Satu lagi. Ya, saya udah pernah jelasin ini. Saudara lihat, perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mau kita kembali sebagai ciptaan yang semula. Kembalinya kita harus sampai pada ciptaan yang semula. Buat apa saudara ke gereja? Buat apa saudara ke gereja kalau saudara hanya pengen dengar berkat? Buat apa saudara ke gereja kalau saudara hanya pengen dengar berkat? Saudara ke gereja supaya saudara diubah di gereja. Sekali lagi saya bilang, saudara ke gereja supaya saudara diubah. Salah kalau saudara datang ke gereja supaya saudara diberkati, itu salah. Saudara datang ke gereja supaya saudara mengalami transformasi atau perubahan. Lihat ya. Gereja harus mengajarkan supaya gimana caranya supaya manusia kembali kepada gambar Allah atau kalik Allah. Karena itu sudah hilang di Taman Eden. Sekali lagi, itu sudah hilang di Taman Eden. Saya gambar sedikit di sini, nggak apa-apa. Ini Allah. Ini Allah, semuanya ini Allah. Ini manusia. Ini kejadian di Taman Eden. Sekali lagi, ini kejadian di Taman Eden. Manusia di dalam Allah. Oleh sebab itu manusia hidup dalam hadirat Allah. Sekali lagi, manusia hidup dalam hadirat Allah. Nah, Tuhan mau saudara kembali kepada hadirat Allah. Supaya saudara masuk ke dalam Allah, saudara menyatu dengan Allah. Sekali lagi, supaya saudara menyatu dengan Allah, saudara harus hidup di dalam hadirat Allah. Begitu manusia jatuh dosa, kejadiannya begini, berubah. Ini Allah, ini manusia. Terpisah. Manusia dan Allah mulai terpisah. Kenapa? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Nah, begitu manusia telah jatuh di dalam dosa, pertama kali manusia jatuh di dalam kejatuhan hati nurani. Manusia tetap beribadah, tetap akan beribadah, tetap beribadah. Hanya tahu baik buruk benar salah, dan kekristenan hanya sebatas agama. Di sini kekristenan hanya sebatas agama. Sekali lagi saya bilang berkali-kali sama saudara, kekristenan bukanlah agama. Simak ya, kekristenan bukan agama. Kekristenan itu hubungan pribadi saudara dengan Allah. Sekali lagi, kekristenan adalah hubungan pribadi antara saudara dengan Allah yang benar dan Allah yang hidup. Manusia jatuh dalam dosa, manusia turun derajatnya, jatuh di dalam kendali hati nurani. Di sini tetap beribadah, seperti Kain masih mempersembahkan korban, Habel masih mempersembahkan korban, Adam masih mempersembahkan korban. Ada ibadah. Tapi tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Didiamin, dibiarkan, kejatuhan manusia ini dibiarkan, sampai akhirnya manusia rusak total. Sekali lagi, sampai akhirnya manusia rusak total. Nah, untuk kembalinya manusia ke bala ciptaan Allah,
memang nggak bisa langsung ke sini, nggak bisa langsung ke sini. Sekali lagi, nggak bisa langsung kepada ciptaan semula, enggak. Tapi kembalinya dulu ke hati nurani. Bisa ngerti enggak? Bisa ngerti enggak? Ada stepnya, ada langkahnya. Manusia nggak langsung jadi sempurna, tapi kembali dulu ke hati nurani. Mulai beribadah, saudara pertama kali terima Yesus, mulai beribadah. Saudara mulai tahu baik, buruk, benar, salah. Tapi saudara belum sempurna. Sekali lagi, saudara belum sempurna. Nah, Tuhan mau mengembalikan kesempurnaan ini. Gimana caranya? Supaya saudara terus-menerus tinggal di dalam hadirat Allah. Saya ulang sekali lagi, Tuhan mau saudara terus tinggal di dalam hadirat Allah. Dan hanya itu yang bisa membuat saudara kembali menjadi sempurna. Kembali kepada gambar Allah. Oke. Sampai sini bisa ngerti? Jadi jika demikian, apa sih perbedaannya? Saya bilang di sini kembalinya manusia kepada kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Di sini manusia jatuh ke dalam kejatuhan hati nurani. Di kedua tahap kejatuhan yang sini, manusia jatuh di dalam kendali hati nurani. Nah, kalau saudara tanya, apa perbedaannya antara hati nurani dengan kehendak Allah? Simak ya. Simak baik-baik. 80% suara hati nurani. 80% suara hati nurani itu mengandung kebaikan dan moralitas yang tinggi. Bisa simak gak? Bisa? Hati nurani yang ada pada saudara itu mengandung kebaikan dan moralitas tinggi. Tapi masalahnya belum tentu itu kebenaran. Belum tentu itu kebenaran. Contoh, Kain mempersembahkan korban. Baik gak? Baik gak? Baik ya. Tapi kalau tidak ada Allah di sana, itu jadi tidak baik. Saya ulang sekali lagi, Kain mempersembahkan korban kepada Allah, tapi kalau tidak ada Allah di sana, itu tetap tidak baik. Nah, itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Contoh lagi, saudara lihat di 2 Samuel 6, 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 7. 2 Samuel 6 ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Iya, terus 4. Jadi tabut perjanjian ini nih ya, yang di atas ini. Ini seharusnya dipikul. Seharusnya dipikul. Oleh sebab itu di tabut ini, semua yang di belakang bisa lihat ya, ada tiang untuk memikul. Di sini sebenarnya semua perabot di sini semuanya ada tiang untuk memikul. Dan tiang ini nggak boleh dicabut. Tiang ini nggak boleh dicabut. Kenapa? Karena suatu saat dia harus berangkat. Suatu saat dia harus berangkat. Oke? Tapi di sini dinaikkan ke atas kereta. Tabut ini bukan dipikul, tapi dinaikkan ke atas kereta. Terus? Ayat 4, Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Jadi Uza berjalan di samping, Ahio berjalan di depan. Terus? Ayat 5, dan Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Lihat, Daud nari-nari di depannya. Daud nari-nari di depannya dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Lihat, ini kebaikan bukan? Kebaikan. Apa yang terjadi? Terus? Ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Begitu sampai di dalam satu penggirikan, apa yang terjadi? Tabutnya tergelincir, lembu-lembunya tergelincir yang mengangkat tabut itu, tabutnya mau jatuh. Baik gak yang dilakukan Uza?
Baik gak? Baik sekali yang dilakukan Usa. Kenapa? Dia nggak mau tabutnya jatuh. Dia pegang tabutnya. Terus Ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. nah ini udah lama baru kita dengar lagi suaranya. Terus sedikit deg-degan. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Oh, ia mati di sana dekat tabut itu. Saudara simak baik-baik ya. Simak baik-baik ya. Jika apapun yang saudara pikir kebaikan, jika tidak ada Allah di dalamnya, tetap itu bukan kebenaran. Ngerti tidak? Misalnya, ini salah satu contoh. Misalnya, ini saya lagi udah 2 bulan berturut-turut majalah Bahana kasih pertanyaan yang sama. Pertanyaannya gini, Pak, saya mau nolong orang. Apakah saya wajib harus, karena saya terbeban dengan orang itu. Gimana jawabannya? Gimana? Pertanyaan jawabannya gini. Apakah ada Tuhan di sana? Ibu Wati misalnya ngeluh sama saya, Pak tolong saya uang, saya butuh dana. Oke, saya tergerak secara manusia, saya tergerak. Tapi kalau tidak ada Tuhan di sana, itu masalah. Ngerti gak? Oleh sebab itu Tuhan mau kita kembali kepada kehendak Tuhan. Bukan berarti kita pelit, tapi segala sesuatu itu harus dibawa kendali atau kontrol Allah. Bukan lagi kontrol kita, tapi kontrol Allah. Udah harus dibawa kendali Allah. Kalau saudara mengaku tebusan Allah, saudara harus kembali kepada kontrol Allah atau pengaturan Allah. Di situ yang namanya otoritas Allah. Saya rasa ini suatu hal yang sangat penting. Usa melakukan sesuatu kebaikan, Kain melakukan suatu kebaikan. Tapi jika tidak ada Allah di sana, tetap itu bukan kebenaran. Faham? Faham ya? Jika pengenalan rohani kita tidak lebih dari pengenalan hati nurani, maka kekristenan tidak lebih dari sekedar agama. Jika saudara datang ke gereja beribadah, bertahun-tahun bahkan engkau pelayanan, tapi engkau nggak ngerti kehendak Allah, nggak menyatu dengan Allah, tetap kekristenan di matamu hanya agama. Walaupun engkau bilang engkau aktif, engkau mau mati buat Tuhan, tetap itu agama kalau engkau gak menyatu dengan Allahmu. Ini yang Tuhan mau. Sekali lagi, ini yang Tuhan mau, supaya saudara dan saya kembali kepada pengaturan Allah atau kehendak Allah. Gampang gak Pak? Susah. Susah minta ampun. Allah harus terwahyu di dalam diri kita. Simak ya. Simak baik-baik, simak. Allah harus terwahyu di dalam diri saudara dan diri saya. Kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah karena Allah tinggal di dalam kita. Jika kita tidak mengenal Dia, kekristenan hanya sebatas agama. Bahkan maaf ya, doa pun akan menjadi sesuatu yang menyembuhkan. Mau berdoa, males ah. Menjemukan sekali, mau berdoa aja males. Mau ke gereja apalagi, waduh jauh. Waduh mesti pikirin, nanti dari sini pesen Grab, dari situ turun mesti bayar, belum tukang Grabnya nyebelin. Kita akan banyak pertimbangan. Kenapa?
Karena pada dasarnya kekristenan hanya sebatas agama. Saudara akan masuk di dalam, lebih senang nanti kalau kekristenan akan menjadi sebatas agama. Saudara akan lebih senang ibadah online. Kenapa? Karena itu tidak melelahkan bagimu. Wah Pak, nanti ada penyebaran virus gini-gini. Saya bilang engkau di dalam Tuhan, percayalah engkau aman. Kita nggak hidup di bawah bayang-bayang atau tekanan ketakutan. Bahaya jika kekristenan hanya sebatas agama. Saudara tidak lebih dari manusia yang di bawah bayang-bayang hati nurani, bukan di bawah kehendak Allah. Bahaya sekali ini. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Benar gak? Mereka berpuasa 7 kali dalam seminggu. Saya ulang ya, mereka bisa kuat berpuasa 7 kali dalam seminggu. Mereka beribadah 5 kali, 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari mereka beribadah. Belum lagi mereka menyembah berapa kali, belum lagi mereka ini. Lihat, berapa kali saudara nyembah Tuhan satu hari? Berapa kali saudara berdoa satu hari? Coba deh, saudara perhatiin. Berapa banyak waktumu kamu habiskan di handphone? Dan berapa banyak waktumu kamu habiskan di Tuhan? Lihat ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu gak bisa masuk surga. Jangan pikir masuk surga gampang. Tuhan yang ngomong, kalau engkau gak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, engkau gak bisa masuk surga. Jadi kalau engkau masih di bawah hati nurani, kendali sini, teman tahu baik buruk benar salah, tidak tunduk pada otoritas Allah, engkau gak akan bisa masuk surga. Belajar yang benar, belajar yang benar. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita nggak kenal Allah, hanya roh Allah yang tahu dia, betul? Tapi luar biasanya roh Allah ada di dalam saudara. Kenapa kita nggak manfaatin ini supaya kita mengenal Allah lebih dekat lagi? Ini permasalahannya di dalam kekristenan hari ini. Tambah hari tambah kacau. Sorry, saya bilang maaf. Bahkan banyak orang nggak peduli lagi dengan yang namanya kebenaran. Nggak peduli lagi yang namanya kekudusan. Yang ditahu pokoknya ibadah selesai. Jika, dengar ya, jika Allah ada dalam satu perkara, bahkan perkataan yang mematikan pun itu adalah kebenaran. Saya kasih tanda kutip ya. Jika Allah ada dalam satu perkara, perkataan yang mematikan pun itu menjadi satu kebenaran. Contohnya siapa? Ada yang bisa jawab? Petrus waktu dia berkata kepada Ananias Safira, mati lu. Dan itu benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah ada di dalam perkara itu.
Bisa paham gak sih sampai sini? Bisa paham gak? Yang Tuhan mau apa nih? Yang Tuhan mau saudara jadi orang Kristen. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Pernah gak saudara pikirin kalau saudara harus ngerti yang namanya kehendak Allah? Memahami isi hati Allah secara real. Kalau saudara masuk ke situ, baru saudara bisa mengerti kebenaran yang memerdekakan. Simak ya, jika Allah ada dalam satu perkara, bahkan perkataan yang mematikan pun, itu suatu kebenaran. Jika Allah tidak ada di dalam satu perkara, persembahan terbaik Saul pun jadi kutuk. Persembahan yang terbaik Saul pun itu jadi kutuk. 1 Samuel 13 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 13 ayat 6, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. 7. Ayat 7, malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Iya. Sebenarnya Saul ini lagi diproses di sini. Sekali lagi diproses. Karena Gilgal ini adalah tempat penyunatan. Ketika saudara lagi mengalami masalah, problem, bagaimana? Kita masuk di pola pikir kita. Siapa yang bisa tolong gue? Bagaimana caranya gue bisa tertolong? Akhirnya kita bikin apa? Oh, lagi ada masalah. Ada pinjaman online. Masih ada kredit card. Masih ada ini, masih ada itu. Kita coba cari jalan keluar dengan cara kita. Akhirnya apa? Bang Roma lobang tutup lobang. Ayat 13. 1 Samuel 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Padahal dia mempersembahkan persembahan terbaik loh. Sekali lagi, padahal dia mempersembahkan persembahan terbaik, tapi bodoh. Terus, engkau tidak mengikuti. Engkau nggak tahu kehendak Tuhan. Terus, yang diperintahkannya kepadamu. Kamu nggak tahu apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kamu harus tahu apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Sekali lagi saya bilang sama semua yang hadir di sini, kalian semua, kita semua harus tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu baru namanya kita berjalan dalam kehendak Allah. Terus, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Lihat ya, dicampakkan begitu sama Tuhan. Kenapa? Karena dia telah melakukan apa yang menurut dia benar, tapi bukan menurut Tuhan benar. Sering gak kita melakukan itu? Apa yang menurut saya benar, tapi tidak menurut Tuhan benar? Sering gak? Masalah gak kalau saudara gak cari kehendak Allah hari ini? Saudara harus hidup di dalam hadirat Allah supaya saudara bisa dengar suara Tuhan, supaya saudara bisa diarahkan sama Tuhan kemana saudara harus melangkah. Lihat ya, kalau gak salah Keluaran 25 ayat 22. Kalau gak salah pasti benar deh. Keluaran 25 ayat 22. Iya. 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua grup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Oke, lihat ya. Di mana? Di sini, di tabut perjanjian.
Saudara sudah mengalami pengampunan, saudara sudah dibaptis, saudara dengerin firman Tuhan, saudara makan firman Tuhan, saudara jalan diterangi firman Tuhan, saudara masuk di dalam pujian penyembahan, hatimu buat Tuhan, baru saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan di sana Tuhan akan memberi perintah kepadamu. Berapa banyak orang Kristen menyadari ini, hidup di dalam hadirat Tuhan. Saya ketemu beberapa kawan saya, hamba Tuhan, mereka bilang gini, Pastor, pikirin program ke depan 1 tahun. 1 tahun program ke depan. Chosen punya program gak? Saya bilang, enggak, program kita adalah program Tuhan. Program Chosen adalah program Tuhan. Bagaimana caranya kita berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan? Saya bikin program, kalau Tuhan nggak mau, Tuhan belokin tiba-tiba mau bikin apa? Dulu kita doa sepakat tiap awal bulan. Sekarang nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Kenapa? Karena Tuhan bawa kita lebih dalam lagi. Kita harus ngerti yang namanya kehendak Tuhan. Hati nurani bicara di atas moralitas, tapi Allah berbicara di atas hati nurani. Hati nurani berbicara di atas moralitas, tapi Allah berbicara di atas hati nurani kita. Yang Tuhan kehendaki adalah ketertundukan saudara dan saya pada kehendak Allah. Bagaimana kalau saudara tidak mengenal Allah? Apakah saudara bisa tunduk kepada Allah? Susah loh, benar, susah banget tunduk sama Allah. Saudara bisa lihat di Roma 10 ayat 2 dan 3. Ada sapu tangan. Roma 10 ayat 2 dan 3 ya. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Berapa banyak saudara bisa lihat orang begitu aktif di dalam pelayanan. Terus? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Tapi gak punya pengertian yang benar. Gak tahu yang namanya kehendak Allah. Terus? Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Sebab mereka gak kenal kebenaran Allah. Mereka nggak tunduk pada Allah. Terus? Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Akibatnya mereka nggak takluk pada kehendak Allah. Tuhan mau saudara kembali kepada kehendak Allah. Amin. Saudara bisa lihat di Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Tadi saya bilang hati nurani itu baik, buruk, benar, salah. Betul? Nah, lihat ya. Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat? Terus? Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Supaya aku bisa hidup kekal. Apa yang harus aku lakukan? Terus? Ayat 18. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Lihat ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Oke, ini nurani, ini bicara nurani, ini bicara moralitas. Oke? Terus apa yang terjadi di ayat 19? Ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini moralitas, ini baik buruk benar salah. Lihat ya, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Bahkan sampai di nurani pun kita kadang gak nyampe. Oke? Kenapa?
Kita masih suka benci orang, kita masih suka sebel sama orang, kita masih suka kecewa sama orang. Bahkan sampai di nurani pun kita nggak nyampe. Bahaya luar biasa. Pemuda yang kaya ini bilang, Tuhan, saya mau masuk surga, gimana caranya? Tuhan bilang, kamu harus berbuat baik. Oke. Dia bilang, perbuatan baik mana? Aku sudah turutin. Terus lanjutkan di ayat 21. Nah, sampai di ayat 19 Tuhan bicara tentang hati nurani. Di ayat 21 sampai 26 Tuhan bicara mengenai kedaulatan atau kehendak. Coba lihat ya. Ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke, saudara lihat ya. Kalau kamu mau jadi sempurna, Tuhan bilang jual semua hartamu. Saya nggak bilang sama saudara sini jual semua harta, jual mobil, jual apa, jadi pengembara. Tuh saya nggak bilang gitu sama saudara. Tapi saya bilang sama saudara, jadilah tunduk sama Allah. Tidak terikat dengan apapun yang ada di dunia. Saya ulang sekali lagi, tidak boleh terikat dengan apapun yang ada di dunia. Saya bilang, tidak boleh terikat dengan yang sementara. Tapi saudara harus terikat dengan yang kekal. Amin. Yang di dunia cuma sementara. Yang kekal yang harus kita gapai. Terus, dua-dua. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nggak bisa, dia nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa ikutin kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ada ikatan. Kenapa kita nggak bisa masuk di dalam kehendak Allah lagi? Ayo saya ulang, kenapa saudara dan saya tidak pernah bisa masuk di dalam kehendak Allah? Kenapa? Karena kita terikat dengan kepentingan diri sendiri. Begitu terikatnya kita dengan kepentingan diri kita sendiri. Saudara mungkin bilang, saya nggak terikat dengan apa-apa. Iya, tapi saudara terikat dengan kepentingan diri sendiri. Mau berdoa malas, mau baca firman malas. Tapi eksis di sosial media. Mau Instagram, TikTok semua ada. Eksis banget di semua sosial media, semua eksis. Status berubah terus, semua eksis. Tapi nggak pernah eksis di hadirat Allah. Buat apa saudara eksis di dunia, tapi saudara nggak eksis di surga? Buat apa? Oke. Terus lanjutkan 22, 23. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sukar, bukan orang kaya, bukan hanya orang kaya, tapi orang yang terikat dengan kepentingan diri sendiri dan dunia, gak bakal bisa masuk sorga. Saya ulang, gak bakal bisa masuk sorga. Waduh Pak, kok jadi sulit begini? Saya bilang saya tidak mempersulit. Saya cuma memberitahu saudara jalan yang benar. Ayo kita sama-sama, kalau saudara mau berubah, ayo sama-sama kita berubah. Ayo sama-sama kita gali kebenaran. Terus lanjutkan berikutnya. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Oke, bahasanya begini nih, lubang jarum yang di sini dimaksud di pintu Yerusalem itu ada pintu kecil seperti pintu anjing. Saudara tahu ya, ada pintu buat anjing keluar masuk. Tahu? Tahu ya? Nah seperti itu. Nah unta itu masuk situ. Gimana caranya unta masuk? Gimana caranya? Nunduk, unta harus nunduk. Kalau saudara mau masuk surga, saudara tidak bisa tidak, saudara harus tunduk. Merendahkan diri, nunduk baru bisa nyelip ke sana. Kalau saudara nggak mau nunduk,
saudara gak bisa masuk surga. Coba aja saudara jadi kambing, nanduk terus, ngelawan terus. Coba aja. You pikir you bisa masuk surga? Enggak bisa. Saudara hanya bisa masuk surga ketika saudara mau nunduk sama Tuhan. Mau diubah, mau dibentuk sama Tuhan. Terus lanjutkan, 25. Ayat 25, ketika murid-murid mendengar Lihat itu, ya, murid loh, berjalan bersama Tuhan. Apa yang terjadi? sangat gemparlah mereka dan Gempar mereka. Terus, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? siapa yang bisa selamat jika berdemikian? Terus lanjutkan. Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi manusia mustahil loh gue bisa berubah. Saudara mungkin berapa tahun lalu saudara mungkin bilang, gak mungkin gue bisa berubah jadi orang Kristen yang baik. Gak mungkin. Tapi hari ini saudara bisa bilang, udah banyak yang berubah dari hidup saya. Betul gak? Saudara, mungkin gak? Mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Asal saudara mau nunduk aja. Cukup mau nunduk aja. Nunduk aja. Alamin aja sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Oke? Penting sekali saudara. Saudara harus bisa belajar membedakan roh dan jiwa. Saudara harus belajar sampai ke tingkat ini. Membedakan atau memisahkan roh dari jiwa. Kalau saudara nggak memisahkan roh sama jiwa, saudara susah untuk bertumbuh. Sulit buat saudara dan saya untuk bertumbuh. Kenapa? Karena roh dan jiwa sudah berbaur. Di dalam roh ada perasaan Allah. Di dalam roh ada perasaan Allah. Untuk bersekutu dengan Allah. Tapi sayangnya Adam jatuh dosa. Rohnya mati. Di sini manusia mulai bingung dengan ibadah. Antara roh yang mati dan jiwanya. Manusia bingung beribadah. Yesus datang mati bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, supaya kita beroleh selamat. Roh kita dihidupkan kembali. Roh kita dihidupkan kembali. Tapi sayangnya, roh dan jiwa sudah tercampur jadi satu. Sini sudah ngeblend jadi satu. Akhirnya apa? Saudara nggak bisa membedakan antara roh dan jiwa. Gimana cara membedakannya? Kalau saudara tanya, gimana cara membedakannya? Ibrani 4 bilang, hanya firman Allah yang bisa memisahkannya. Coba lihat Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 13. Hanya 13. Dengan firman Allah saudara baru bisa memisahkan mana pertimbangan saudara, mana kehendak Allah. Kalau saudara nggak cari firman benar-benar, nggak belajar firman benar-benar, saya bilang, roh dan jiwamu terus akan tercampur sampai kapan, nggak tahu. Kalau engkau gali firman, belajar firman, baru saudara bisa memisahkan itu. Oh ini suara Tuhan, oh ini kehendak Tuhan, oh ini bukan dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Saudara akan tahu itu, yang mana dari Tuhan, mana yang bukan. Hanya ketika saudara belajar firman. Terus lanjutkan 13. Ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Lihat, semua itu terbuka di mata dia. Semuanya sudah terbuka di mata dia.
Saudara lihat ya. Saudara lihat di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ke-13. Manusia terdiri atas 3 unsur. Apa? Jadi kalau ada saudara kita di seberang, saudara seberang kita nanya, "Lah Pak, Tuhan lu 3, Tuhan lu 3." Saudara bisa jawab begini. Saudara bisa jawab begini. Ya. Manusia diciptakan segambar sama Allah. Betul gak? Betul? Manusia diciptakan serupa atau segambar. Serupa. Oke? Manusia terdiri atas roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh namanya Vera. Oke? Vera ini terdiri atas 3, roh, jiwa, dan tubuh. Cuman 3, nggak ada mah. 3 aja cukup. Oke? Sekarang kita bicara soal Allah. Kita serupa dengan Allah. Allah terdiri atas roh. Allah itu roh. Oke? Allah itu roh. Jiwanya itu namanya tubuhnya itu Yesus. Tubuhnya itu Yesus. Ini Roh Kudus. Jiwanya itu Roh Kudus. Tubuhnya Yesus. Jiwa juga. Jiwa juga kata. Matius 12. Coba lihat. Matius 12 ayat 18. Matius 12 ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke. Oke. Jadi manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Di mana tubuh Yesus itu jadi tubuhnya. Yesus itu jadi tubuhnya. Roh Kudus adalah jiwanya. Roh Kudus jiwanya, Roh Kudus oleh sebab itu Roh Kudus sangat berperasaan. Berperasaan. Dia sangat lembut dan sangat berperasaan. Saudara boleh lihat di Alkitab ya. Saudara lihat di Alkitab ya. Barang siapa menolak anak, dia diampuni. Tapi menolak roh, dia tidak diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah perasaan Allah. Roh Kudus adalah perasaan Allah. Kalau roh, Allah itu roh, di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, huruf besar. Barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh, huruf kecil. Roh bersentuhan sama roh. Oleh sebab itu, kalau orang bilang, Allah lu 3, enggak, Allah gua 1. Namanya siapa? Yesus Kristus. Seperti kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh, Tuhan juga terdiri atas 3. Tapi 1 namanya Yesus. Bisa paham nggak sampai sini? Bisa ya? Bisa. Saya berharap saudara bisa ngerti ini. Oke, kita lanjutkan di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Oke, terus 11. Ayat 11. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke, dasarnya Yesus Kristus. Terus 12. Ayat 12, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, perak, permata. Oke, simak ya. Emas ini melambangkan Bapa, kemuliaan. Ini melambangkan Bapa yang artinya kemuliaan. Terus perak
Ini artinya penebusan yang melambangkan Yesus. Permata ini melambangkan keindahan yang artinya Roh Kudus. Sampai sini ngerti? Bisa ngerti ya? Bisa. Terus kayu. Kayu, di sini ada dua lagi, kayu. Terus Rumput kering. Rumput kering. Rumput kering. Terus Jerami. Jerami. Jerami ini melambangkan manusia atau diri sendiri. Diri sendiri, saya singkat aja deh. Sampai sini bisa ikutin ya, ikutin ya, ikutin ya. Emas, perak dan permata, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke? Di sini kayu, rumput kering dan jerami yang melambangkan diri sendiri atau manusia. Oke? Tiga unsur ini ada di ini, tiga unsur ini nggak bisa diambil di atas tanah, tapi harus digali. Paham nggak? Ketiga unsur ini adanya tersembunyi dan ini harus digali. Ketiga unsur ini adalah tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Ini tumbuh di atas tanah. Ini harus digali. Sekarang lihat Matius 13 ayat 45 dan 46. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Lihat, mencari mutiara yang indah, mencari sesuatu yang berharga. Terus ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. ya, lihat ya. Dia jual semua yang dia miliki untuk dapatkan ini. Artinya apa? Untuk mendapatkan Allah secara pribadi, saudara harus gali kebenaran, gali firman Tuhan, baru saudara bisa menemukan emas, perak, dan permata. Kalau saudara nggak pernah gali firman Tuhan, saudara nggak pernah benar-benar sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan, saudara akan jadi kayu, rumput kering, dan jerami. Semua yang tidak ada artinya. Oleh sebab itu jelas firman Tuhan, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus serahin segala-galanya. Hanya orang yang menyerahkan dirinya dan segala-galanya, baru orang itu bisa menggali untuk mendapatkan keistimewaan atau kemustikaan Allah. Sampai sini bisa ngerti dah? Bisa ngerti? Nah, kalau saudara belajar firman Tuhan, ini roh sama jiwa saudara sudah tercampur, sudah teraduk, dan hanya firman Tuhan yang bisa memisahkannya. Firman Tuhan yang bisa memisahkannya. Kalau saudara harus belajar menggali kebenaran dan belajar bersekutu sama Tuhan, baru saudara bisa tahu ini dari Tuhan, ini bukan. Contoh, misalnya gini, Aci sama Arahel. Dulu kalau Aci telepon, Rahel nggak tahu siapa sih ini telepon, suaranya begini, nggak kenal. Tapi karena kalian sering teleponan, betul? Nggak ada pulsa. Karena kalian sering teleponan, walaupun Aci pakai telepon lain, kamu pasti tahu suara dia. Betul gak? Betul ya? Kalau saudara sering bersentuhan dengan Allah, saudara pasti tahu ini suara Tuhan.
Kenapa? Karena saudara sudah ngalamin dia. Begitu saudara bersentuhan, gua tahu ini suara Tuhan. Ada damai di hati gue yang gak bisa disangkal. Nah ini yang Tuhan mau, saudara harus sampai ke tingkat ini. Saudara harus memisahkan roh sama jiwa yang sudah tercampur ini dengan kuasa firman Allah. Nah berapa banyak dari kita, dari saudara dan saya, berapa banyak waktu yang kita siapkan buat Tuhan supaya kita belajar mengenal kehendak Allah. Sulit gak sampai di sini? Sulit gak? Sulit banget. Sekali lagi saya bilang gambar yang tadi pertama. Lihat ya, Allah, manusia dibawa kehendak Allah. Manusia jatuh dosa, dibawa kendali hati nurani. Ini didiamin, manusia jadi rusak. Rusak total, rusak total. Nah waktu orang muda yang kaya datang ke Tuhan, dia bilang, gimana caranya supaya aku bisa masuk kerajaan surga? Tuhan bilang, perbuatan baik. Oke, dia bilang, aku sudah melakukannya. Tapi Tuhan bilang ini, gak cukup perbuatan baik. Apa yang kamu harus lakukan? Kamu harus serahin segala-galanya. Ini yang namanya kehendak Allah. Begitu masuk di perbuatan baik, oke, saudara bisa. Begitu masuk di kehendak Allah, susah. Kenapa? Karena yang saudara harus korbanin bukan hanya harta, tapi kepentinganmu, dirimu, kesenanganmu, unsur-unsur yang ada padamu. Itu harus kamu serahin ke Tuhan semuanya. Nah sekali lagi, kalau saudara ngedengar ini, saudara sadar nggak Tuhan sebenarnya mau bawa saudara kemana? Ayo, Tuhan mau bawa saudara kemana? Ke sini, kepada ciptaan semula. Tuhan hendak membawa saudara kembali kepada kalik Allah atau gambar Allah. Bukan hanya menjadi orang baik. Gereja tidak cukup menjadikan Anda, saudara dan saya, orang-orang baik yang berkumpul. Tapi saudara dan saya harus berkumpul sebagai orang-orang benar. Contoh, memisahkan roh sama jiwa nih, contoh simple. Ini saya belum kupas detail. Contoh aja, gini. Si Karen nih minta tolong sama saya. Saya punya uang. Karen minta tolong, Fer, tolongin dong Fer, 50.000 misalnya. Saya punya. Saya bilang, tunggu ya. Saya doa dulu. Saya doa, karena pada dasarnya saya pelit. Karena pada dasarnya, udah usah pelit deh. Saya lagi sebel sama Karen misalnya tolak dalam nama Yesus. Saya lagi sebel sama dia. Dia minta 50.000 sama saya. Saya lagi sebel sama dia. Mungkin gak saya tolong dia? Saya doa, saya bisa dapat jawaban begini. Jangan tolong. Kenapa? Karena pada dasarnya roh sama jiwa kita sudah tercampur di situ. Roh sama jiwa kita sudah tercampur. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan hal itu. Saat roh bergerak, saudara disakitin orang, roh bilang, ampunin. Jiwa saudara bilang, oke, gue belum bisa ngampunin. Oke, gue mau berdamai, tapi dengan cara gue, bukan dengan cara Tuhan. Nah, di situ saudara masih berbaur antara roh sama jiwa. Saudara belum tunduk pada otoritas Allah. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Tuhan bilang gini, misalnya,
Misalnya gini, minggu depan Chosen ulang tahun, misalnya minggu depan Chosen ulang tahun. Emang Chosen ulang tahun ke-7, kita ulang tahun ke-7. Oleh sebab itu datang ya banyak artis. Kita bayangin kita kedatangan Susilo Bambang Yudhoyono. Bayangin banyak banget artis. Ada Fitri Tropika, ada Bella Safira, ada Lita Sugiarto. Agnes Monica juga. Misalnya kita ulang tahun nih. Terus Tuhan bilang jangan ibadah. Tiba-tiba Tuhan ngomong gitu. Tapi di hati saya, karena saya kepingin ibadah, karena kita ulang tahun, kita paksain terobos terus ibadah. Tapi Tuhan sudah ngomong jangan ibadah. Nah ini yang namanya tercampur akhirnya. Roh sama jiwa ini tercampur di sini. Kenapa? Tercampur sama apa? Sama keinginan. Nanti saya jelasin mengenai jiwa itu apa, roh itu apa. Kalau saudara udah dijelasin itu, saudara pasti ngerti deh. Di sini saudara masih ngeraba. Ya apa sih maksudnya, apa sih maksudnya. Nanti dijelasin, saudara pasti ngerti. Tapi untuk mengerti, saudara harus bersabar tunggu minggu depan. Sulit sekali, benar sulit. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa begitu. Ya. Sudah terbiasa pakai otak. Kita lagi doa nih. Saya lagi butuh nih 1 juta nih. Lagi butuh 1 juta nih. Kita doa. Tiba-tiba masuk notifikasi. Selamat Selamat pinjaman Anda di upgrade. Pinjaman Anda di upgrade jadi 1 juta misalnya. Tiba-tiba, waduh Tuhan terima kasih dapat jawaban. Apakah itu jawaban dari Tuhan? Bukan. Bukan. Bapak ngomongnya pinjol terus. Ya, begitulah. Sekarang lah. Nah itu, akhirnya kita selalu pakai ini. Itu jiwa. Pikiran itu jiwa. Hasrat itu jiwa. Emosi itu jiwa. Saudara disakiti. Saudara, biarin gue diamin. Gue gak mau ngampunin. Itu jiwa. Saudara gak bisa susah bersentuhan atau susah bergaul sama orang. Itu jiwa saudara sakit. Bukan sakit jiwa loh, bukan sakit jiwa. Kalau sakit jiwa lain lagi. Sakit hati, orang yang sakit hati dan tidak mau mengampuni itu jiwanya sakit. Bukan sakit jiwa. Sakit jiwa itu lain. Sakit jiwa itu bengong, tawa sendiri, itu sakit jiwa. Kalau jiwanya sakit, cukup engkau nggak mau ngampunin orang aja cukup. Lanjutin minggu depan aja ya. Ya, nanti kita belajar ya. Jiwa itu apa sih? Roh itu gimana cara kerjanya? Gimana cara kerjanya? Minggu depan aja kita belah. Minggu depan aja kita belah. Saya takut nanti kegantung malah jadi tambah bingung. Saya kasih contoh-contoh dulu aja deh. Contoh-contoh dulu aja. Ya. Contoh lain apa? Misalnya, nih. Misalnya, saudara lagi jatuh cinta nih. Jatuh cinta. Terus saudara berdoa berdoa. Tuhan, saya mau dia Tuhan jadi jodoh saya. Bisa loh. Maaf ya, saya kasih tanda kutip. Tiba-tiba saudara seperti dengar suara bilang jodohmu. Bisa loh begitu. Bisa nggak? Waduh, saya banyak ngelayanin orang yang sampai
maaf, sampai seperti orang gila ngejar-ngejar orang. Bener, sampai seperti orang gila. Bener, kenapa? Kenapa? Pada dasarnya jiwa sama rohnya sudah tercampur. Sudah tercampur, akhirnya apa? Begitu dia doa, dia bilang, jodohmu, jodohmu. Ih Pak, luar biasa Pak, itu jodohku Pak. Itu jodohku, katanya. Begitu kawin, Pak, kok begini Pak? Lu bilang dari Tuhan, itu bilang jodohmu. Gak bisa. Nih, contoh nih. Saya pernah ngelayanin satu persekutuan. Ini ada 10 orang bernubuat. 10 orang bernubuat. Satu bilang gini. Kamu harus kawin dengan dia. Bilang gitu, benar. Itu dari Tuhan. Nyamber satu lagi. Kamu benar, itu dari Tuhan. Kamu harus kawin sama dia. Ini nyamber sampai akhirnya 10 nubuatan bilang dia harus kawin sama itu. Dia bilang, Pak saya harus kawin, ini peneguhan. Tahu begitu kawin apa yang terjadi? Dihantam perempuannya. Dihajar sama laki-laki, bakbuk. Saya bilang, ini rumah tangga atau smackdown? Bener, dihajar. Bilang, Pak kok dari Tuhan begini? Lah siapa yang bilang dari Tuhan? Satu orang yang sepertinya bernubuat ini akan nyamber ke orang-orang lain. Dan sepertinya itu dari Tuhan, padahal itu jiwa. Bisa nggak begitu? Bisa. Nah ini bahaya kalau, maaf ya, kalau kita masuk di dalam pelayanan orang-orang yang berkarunia itu jauh lebih berbahaya daripada masuk di dalam satu pelayanan orang-orang yang seperti biasa-biasa saja. Kenapa? Begitu main di karunia, dia tidak bisa membedakan roh sama jiwa. Ini jadi satu yang namanya penyesatan. Ini yang saya ngomong bener loh. Ini gereja besar. Gereja besar, pendoanya begitu loh. Kamu harus kawin sama ini, kamu harus kawin. Begitu kawin, Pak, ini kok jadi begini? Saya bilang, Tuhan gak pernah bikin begitu. Bagi yang belum kawin atau masih pacaran, saya bilang sama saudara, jangan buru-buru bilang itu jodohmu. Kenapa? Kenapa kalau dia? Jangan buru-buru bilang, waduh jodoh. Belum tentu. Kenapa? Daripada lu nyesel seumur hidup, mendingan lu nyesel sebentaran. Putus sama dia, daripada lu nyesel sampai ke ujung dunia nanti. Bener, Tuhan ngasih kita, kalau Tuhan ngasih, itu yang terbaik pasti. Betul gak? Karen dapat saya, itu yang terbaik. Saya dapat Karen, itu yang terbaik. Bu Fitri ngomong, Pak Yogo, kamu yang terbaik gitu. Dia nggak mau bilang, maunya pas berduaan doang. Benar, ini saya ngomong benar loh, ya. Hati-hati, sebelum janur kuning melengkung, masih ada waktu untuk bilang, saya mau cinta Tuhan selamanya. Benar, selama belum ada undangan yang tersebar, pikirkan masak-masak.
sebelum Indomie jadi lembek. Benar, hati-hati. Kenapa? Saudara harus benar-benar belajar memisahkan roh sama jiwa. Kalau ini nggak bisa saudara pisahin dengan kuasa firman Tuhan, sorry, maaf ya, kalau ini saudara nggak bisa pisahin, ini akan banyak penyesatan. Akan banyak sekali penyesatan. Bahaya luar biasa. Ada seorang ibu pernah bilang sama saya, Pak, gimana cara memisahkan, mengetahui itu suara Tuhan atau bukan? Saya nggak jawab, saya cuma angkat ayat ke kitab. Saya bilang, nih Bu, yang bisa tahu suara Tuhan atau bukan di sini. Kenapa? Kalau Tuhan ngomong nggak pernah keluar dari sini. Apa yang Tuhan ucapkan itu nggak akan keluar dari sini. Kalau keluar dari sini, itu bukan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan ngomong, itu bawaannya damai. Just plong. Kalau Tuhan ngomong, bawaannya takut, itu bukan Tuhan. Sampai sini ngerti dah? Ya. Oke, sampai minggu depan kita lanjutkan. Oke, Tuhan berkati. Kita belajar ya, minggu depan kita belajar, kita kupas sama-sama, kita kupas jiwa apa, roh apa. Kalau tubuh sudah pasti kita tahulah, tubuh berbeda. Berbeda sendiri, tapi roh sama jiwa itu berbeda. Sudah tercampur, akhirnya menjadi satu. Itu susah membedakannya. Cuman firman Tuhan yang bisa membedakannya. Oke, kita belajar minggu depan. Amin, Tuhan berkati.